Ada banyak hal dari berbagai sumber yang dapat kita andalkan untuk belajar memperbaiki diri. Mulai dari bagaimana cara mengelola kehidupan kita dengan lebih baik, cara belajar lebih efektif, hingga mengendalikan emosi untuk menjaga kualitas kesehatan mental kita. Internet saat ini menjadi sumber pembelajaran yang bisa kita akses dengan sangat mudah. Tentu dengan catatan, kita harus lebih berhati-hati. Kita sangat perlu memiliki kendali penuh untuk memilih mana informasi yang layak kita percaya dan yang mana sebaiknya tidak kita telan mentah-mentah. Ketika kita mulai belajar untuk memperbaiki diri berdasarkan aspek-aspek tertentu, tentu tujuan utamanya adalah agar kita bisa menjalani keseharian kita dengan lebih produktif. Karena terkadang setiap pembelajaran dalam hal pengembangan diri, tak jarang pengembangan ini terpisah dan tidak terhubung satu sama lain. Menurut sebuah penelitian, pengembangan diri adalah sebuah proses utuh yang merupakan gabungan perbaikan diri dari berbagai sisi kehidupan yang kita jalani. Jadi untuk memperbaiki semua aspek yang ada di kehidupan kita, yaitu berawal dari bagaimana kita bisa memperbaiki jiwa kita, perlakuan kita, tata cara berbicara kita, hingga sikap kita kepada sesama individu. Jangan sampai kita kemudian menyamakan makna dari sibuk dengan produktif, karena dua hal ini belum tentu berhubungan. Kita bisa saja merasa hari kita yang begitu sibuk dan melelahkan, akan tetapi di saat yang bersamaan kita tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan menjadi produktif tidak hanya tentang seberapa banyak kita bekerja, namun bagaimana menemukan keselarasan dalam pikiran dan tubuh kita. Namun menjadi produktif yang juga tidak melulu tentang seberapa banyak hasil yang kita dapatkan. Akan tetapi, bagaimana kita mempunyai progres yang baik untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Untuk bisa menjalani hari dengan lebih efisien, maka kita sangat memerlukan informasi yang begitu cukup tentang apa yang sebenarnya sedang kita lakukan dan bagaimana cara terbaik untuk menjalaninya. Pengalaman tentu adalah guru terbaik, namun bukan berarti hanya dengan berlandaskan pengalaman saja. Akan tetapi juga kita bisa mendapatkan dari perjalanan para individu yang lebih cerdas dan ahli di bidang yang kita tuju. Menjadi produktif bukan hanya seberapa besar pendapatan yang bisa kita kumpulkan, namun bagaimana kita bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sebelum waktu yang ditentukan, yaitu dengan mencapai pekerjaan yang lebih optimal. Lalu seberapa penting produktivitas dalam mencapai tujuan? Hal ini sangat penting karena produktif akan membantu kita mengetahui apa arti disiplin, konsisten, fokus, dan ketiga hal ini akan membuat kita lebih termotivasi untuk mencapai target yang telah direncanakan. Karena alasan banyak orang gagal mencapai tujuannya adalah tidak menetapkan target yang jelas sesuai keinginannya. Jadi kesimpulannya adalah produktivitas sangat bermanfaat agar kita mendapatkan hasil yang diinginkan dan juga memuaskan. Motivasi dan konsentrasi juga akan terus meningkat jika kita memiliki produktivitas yang kuat. Setiap pekerjaan yang dilakukan secara terorganisir dan efisien tanpa harus merasa sibuk. Dengan produktivitas, kita mampu mengambil keputusan yang tepat dalam mengendalikan emosi, keputusan berpikir sebelum berbicara, keputusan terbaik untuk memperbaiki jiwa, dan keputusan kita sebelum bertindak. Jangan lupa selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta
maka pikiranmu akan menjadi produktivitas yang berguna untuk orang-orang di sekitarmu. Terima kasih, semoga bermanfaat.